Anda masih di Suara Anda membahas investasi berbasis teknologi tinggi. Saya mau ke Pak Amir. Pak Amir, tadi kan dikatakan oleh Pak Triharso bahwa masyarakat sangat bergantung kepada knowledge. Nah, transfer knowledge dari industri berbasis teknologi sendiri itu kan sangat penting ya Pak. Kalau katakanlah ada investasi asing membawa teknologi yang sangat baik dan harus ditransfer ke orang Indonesia, itu seperti apa Anda melihatnya? Jadi memang transfer teknologi itu nggak bisa dalam vakum. Dia harus ada yang mentransmit siapa. Pada umumnya memang foreign direct investment. Tapi jangan lupa juga, sekarang itu kita masuk era yang namanya global brain. Jadi yang namanya otak tuh udah mendunia gitu. Tidak perlu lagi orang riset harus satu negara, kolaborasi. Nah ini harus dimanfaatkan. Itu dalam payung yang namanya open innovation. Nah kalau kita bisa memanfaatkan itu, kita bisa menginvite foreign direct investment, dan kalau kita lihat growth-nya memang tinggi. Jadi banyak sekali peminat untuk masuk di segala bidang, dari high tech sampai ke mining. Berarti masuk kan FDI. Kemudian researcher kita ini juga jangan menunggu, dia harus aktif masuk ke dalam itu tadi, global brain. Dia ikut dalam riset-riset yang mutakhir. Orang Indonesia nggak kalah. Dokter-dokter kita itu teman saya sekarang ya, teman seangkatan saya di ITB, seluruh dunia industri pesawat itu ada mereka, dan mereka kunci engineers-nya. Jadi ada transmitter, terus kemudian ada pelakunya, baik perusahaan maupun individu. Itu yang paling penting. Ya. Nah, Pak Amir, dukungan dari pemerintah sendiri untuk katakanlah mendorong investor untuk investasi di industri berbasis teknologi tinggi ini bisa dilihat dari apa? Dari regulasinya kah? Dari apa yang bisa kita... Memang kalau efisien dan sebagainya, sehingga tentunya yang terakhir adalah teknologi yang ramah lingkungan. Karena itu tren ke depan, sehingga nanti kita tidak ada bermasalah lagi dengan teman-teman kalau mau ekspor produknya tentang lingkungan. Itu kita sudah antisipasi. Nah tentunya ini semua adalah terkait dengan kerangka kebijakan industri nasional tahun 2025. Ada 3 industri unggulan diharapkan tahun 2025, yaitu industri agro, industri telematika, dan industri transportasi. Nah ini yang kita harapkan tahun 2005 terwujud. Agro, telematika, dan transportasi Pak. Kalau agro itu seperti apa Pak yang industri? Ya misalnya kelapa sawit kita nggak jangan CPO yang diekspor. Tapi produk-produknya. Nah, terus coklat, jangan biji coklatnya kita ekspor, tapi adalah coklatnya. Baik. Kalau telematika Pak? Telematika kita mulai dari produk-produk yang sekarang kita sedang dorong tadi, HP, tablet, sudah kita udah dorong kita mulai dengan mengendalikan bagaimana kita tidak terbanjir oleh produk-produk impor, tapi kita mendorong mereka importer atau pemegang merek nasional maupun internasional untuk membuat HP-nya di sini salah satunya. Nah di bidang transportasi tentunya karena kita luasnya dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau dan sebagainya, maka kita kembangkan industri mobil, angkutan darat, industri kapal, industri pesawat terbang. Nah ini yang sedang kita. Nah ini adalah diharapkan unggulan pada tahun 2025 terwujud Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara industri yang 10 besar di dunia. Pertanyaan terakhir kepada Pak Amir, bagaimana penerapan teknologi dalam investasi itu sendiri Pak di Indonesia? Apa sudah cukup mendukung dalam jaringan produksi global kita? Ya, jadi kalau dilihat sekarang investasi memang mengarah kepada teknologi tinggi, karena tidak bisa tidak. Dan kita jangan mempertentangkan antara industri berbasis teknologi dengan sedikitnya sumber daya manusia yang diterapkan. Itu udah kuno itu. Kita dulu salah, makanya yang namanya virtual semiconductor pindah ke Malaysia. Kita nggak punya semiconductor, sekarang harus kita bangun. Tidak ada. Tinggi teknologinya juga bisa menyerap tenaga kerja melalui proses multiplier effect. Ya, jadi kalau satu industri misalnya petrokimia hanya 1.000 orang, yang dihidupi itu keluarganya anak minimum 2. Terus belum supplier yang lain-lain, sampai supplier makan dan sebagainya. Itu yang harus kita bangun. Baik, terima kasih Pak Amir atas waktunya, dan juga Pak Triharso. Dan pemirsa, terima kasih juga kepada Anda sudah setia bersama kami di Suara Anda selama 60 menit terakhir. Saya Frida Litwina dan tim yang bertugas undur diri dulu. Selamat malam, sampai jumpa.